Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Belajar Bersama Pak Guru Yasin, channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru, membahas soal-soal pretest PPG PAI, tutorial-tutorial penugasan PPG, dan sebagainya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas soal pretest PPG PAI berdasarkan kisi-kisi pretest PPG tahun 2022 pada modul SKI, melanjutkan pada part selanjutnya, yaitu part yang ketiga, kisi-kisi nomor 24 sampai 27. Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa like, comment, and subscribe, dan dukung channel Belajar Bersama Pak Guru Yasin ini. Mudah-mudahan bisa berkembang, bermanfaat, dan membawa keberkahan buat Bapak Ibu guru semuanya, terutama yang mau mengikuti pretest PPG PAI maupun yang mengikuti PPG PAI ya. Karena channel ini insya Allah selain membahas tentang pretest PPG PAI, juga memfasilitasi Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas-tugas selama pendidikan profesi guru, terutama di wilayah Kementerian Agama. Untuk kisi-kisi nomor 24 sampai 27 ya. Di sini masih membahas tentang kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ya Bapak Ibu. Menuju ke pembahasan pertama, kisi-kisi soal yang ke-24, materinya Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Indikator esensial soalnya diberikan data dan informasi sejarah tentang perluasan dakwah dan wilayah pada masa dinasti Umayyah. Mahasiswa dapat mendeteksi perluasan dakwah dan wilayah pada masa dinasti Umayyah. Contoh soalnya, soal ke-95, kekuasaan wilayah dinasti Bani Umayyah berkembang pesat bahkan sampai menguasai wilayah daratan Eropa, yaitu dengan dikuasainya wilayah Andalusia. Andalusia berhasil ditaklukkan oleh pasukan dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama A. Al-Walid bin Abdul Malik, B. Tariq bin Malik, C. Tariq bin Ziyad, D. Harun al-Rashid. Ya, Bapak Ibu di sini perlu mengidentifikasi tentang perkembangan perluasan wilayah kekuasaan Bani Umayyah ya. Di sini salah satu jenderal yang pernah menaklukkan Andalusia yaitu siapa Bapak Ibu? Berikut pembahasannya. Secara umum, masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik dikenal sebagai masa kemakmuran dan ketertiban bagi rakyatnya. Pada periode ini, dinasti Umayyah berhasil melancarkan ekspedisi militer besar ke wilayah barat. Pada tahun 711, ekspansi militer ini berhasil menaklukkan wilayah Algeria dan Maroko. Ya, Algeria itu Mesir ya Bapak Ibu. Salah seorang jenderal paling ternama dinasti Umayyah, yakni Tariq bin Ziyad. Nah, ini ya. Berhasil memimpin pasukannya untuk menyeberangi Selat Gibraltar menuju daratan Eropa dan berhasil menguasai Andalusia ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu perlu dicermati, kalau pertanyaannya itu siapa pemimpin pasukannya ya, itu berarti jawabannya yang Tariq bin Ziyad. Namun ketika pada masa kepemimpinan siapa ya, itu berarti jawabannya yang Al-Walid bin Abdul Malik ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu jeli. Di sini yang memimpin pasukan berarti jawabannya yang Tariq bin Ziyad, C ya Bapak Ibu. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di indikator soal yang sama, yang ke-24. Contoh soal, dinasti Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Pada masa kepemimpinan pemerintahan siapakah kebijakan ini diterapkan? Ya. A. Al-Ma'mun, B. Harun al-Rashid, C. Al-Walid bin Abdul Malik, D. Abdul Malik bin Marwan. Berikut pembahasannya. Pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, misi ekspansi dinasti Umayyah masih tetap dilakukan ya. Nah, ini langsung saja menuju yang pembahasan ini ya, terakhir ya. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara ya. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu?
Iya, jawabannya berarti pada masa Abdul Malik bin Marwan ya. Bahasa Arab itu dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan dinasti Bani Umayyah D. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita menuju ke kisi-kisi yang ke-25. Diberikan data dan informasi sejarah tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Mahasiswa dapat membandingkan perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan antara masa dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Contoh soalnya. Soal nomor 97. Dalam upaya memajukan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun, ya, Al-Ma'mun ini salah satu dari Khalifah dinasti Bani Abbasiyah, menetapkan kebijakan politik pendidikan sebagaimana digambarkan oleh Philip Kahiti. A. Mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah yang di dalamnya orang bisa membaca, menulis, dan berdiskusi. B. Ilmu keislaman muncul dan berkembang pada masa ini seperti ulumul Quran, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu kalam, dan lainnya, termasuk muncul dan berkembangnya fikih dan usul fikih dalam 4 mazhab semacam Imam Syafi'i. C. Filsafat, matematika, ilmu alam, metafisika, geometri, aljabar, aritmatika, astronomi, kedokteran, kimia, dan musik. D. Penterjemahan buku-buku yang berisi tentang ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Berikut pembahasannya. Dalam upaya memajukan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun menetapkan kebijakan politik pendidikan sebagaimana digambarkan oleh Philip Kahiti secara panjang lebar. Tetapi secara singkat bisa kita paparkan sebagai berikut. A. Al-Ma'mun sangat menghormati para ahli ilmu, baik agama maupun ilmu umum ya. B. Mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah. C. Cabang-cabang ilmu keilmuan muncul ya. Ada ilmu Quran, ilmu qiraah. D. Ilmu pengetahuan umum juga berkembang, filsafat, matematika, ilmu alam. E. Penterjemah buku-buku yang berisi tentang ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Jadi ini jawabannya ada semua ya Bapak Ibu tadi. Mendirikan Baitul Hikmah, muncul berkembang ini ya. Filsafat ini juga penterjemahan. Berarti jawabannya ini yang E ya. Jawaban A, B, C, dan D benar. Lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Kita menuju ke kisi-kisi yang ke-26. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Khulafaur Rasyidin. Berikut contoh soalnya. Soal 98. Universitas yang terkenal pada saat itu yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun al-Rasyid adalah A. Universitas Cordoba, B. Universitas Harun al-Rasyid, C. Nizamiyah, D. Universitas Nizamul Muluk. Ya. Bapak Ibu di sini yang perlu dicermati ya ketika ada soal seperti ini, itu biasanya universitas atau bangunan apa itu didirikan ya, namanya itu mirip dengan pendirinya ya di sini ya. Namun di sini ada dua istilah yang hampir sama ya Bapak Ibu, yaitu Nizamiyah, Universitas Nizamul Muluk ya, ataupun ini bisa mengecoh juga Bapak Ibu yang B, Universitas Harun al-Rasyid. Namun jawaban yang paling tepat yaitu ya yang Nizamiyah ya Bapak Ibu ya. Universitasnya namanya Nizamiyah, dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk. Lanjut ke soal selanjutnya, masih di kisi-kisi yang ke-26. Contoh soal. Pada masa Abbasiyah, khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar, seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru, dan membentuk gerakan terjemahan. A. Khalifah Muhammad bin Mansur al-Mahdi, B. Khalifah Al-Ma'mun, C. Khalifah Harun al-Rasyid, D. Khalifah Abdul Jafar Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Ya, di sini Bapak Ibu pasti sudah tidak asing ya. Salah satu seorang khalifah yang sangat luar biasa pada masa dinasti Bani Abbasiyah, yaitu siapa? Yang cinta ilmu pengetahuan,
Iya, Khalifah Harun al-Rasyid. Jawabannya C ya Bapak Ibu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, masih di kisi-kisi 26. Ini soal-soal yang insya Allah ya tokoh-tokoh Bapak Ibu pasti mengetahui ya. Soal ke-100, faktor kemajuan peradaban dinasti Bani Abbasiyah di bidang politik. A. Pindahnya ibu kota negara dari Al-Hasimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. B. Banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan pegawai istana. C. Diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Al-Ma'mun dan pada tahun 827 Masehi. D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut pembahasannya. Faktor-faktor kemajuan peradaban dinasti Bani Abbasiyah di bidang politik diantaranya 1. Pindahnya ibu kota negara dari Al-Hasimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. 2. Banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan pegawai istana. C. Diakuinya Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada masa Al-Ma'mun pada tahun 827 Masehi. Ya, ini berarti ketiga-tiganya ada ya Bapak Ibu. Berarti jawabannya yaitu yang D ya. Jawaban A, B, dan C benar ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih kisi-kisi yang ke-26. Contoh soal. Faktor kemajuan peradaban dinasti Bani Abbasiyah di bidang sosiografi. A. Meningkatnya kemakmuran umat Islam. B. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. C. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan gerakan penterjemahan buku filsafat. D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut pembahasannya. Faktor-faktor kemajuan peradaban dinasti Bani Abbasiyah di bidang sosiografi yaitu 1. Meningkatnya kemakmuran umat Islam. 2. Luasnya wilayah kekuasaan Islam menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia masuk Islam kemudian menjadi Muslim yang taat. 3. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan gerakan penterjemahan buku filsafat. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? 1 ada, 2 ada ya. Ini jawabannya sama ya Bapak Ibu ya. Ketiga-tiganya benar, berarti A, B, dan C benar. Bapak Ibu, dalam salah satu trik mengerjakan soal yaitu biasanya juga ya ini tidak 100% ya, tapi kebanyakan memang ketika ada pilihan jawaban A, B, C benar gitu ya, biasanya jawabannya yang itu Bapak Ibu ya. Ini salah satu dari ya kelemahan kadang seseorang pembuat soal ya, biar tidak ribet seperti itu pilihannya ya, benar, kemudian yang terakhir jawaban A, B, C benar. Kalau enggak jawaban A, B, C salah gitu ya. Tapi ini tidak 100% semuanya seperti itu. Namun memang kebanyakan salah satu trik dalam menjawab soal terutama dalam PPG ya, itu biasanya itu ada ya, jawaban A, B, dan C benar. Demikian sedikit untuk tambahan pengetahuan buat Bapak Ibu peserta pretest PPG. Lanjut ke soal selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang ke-26. Contoh soal, pada masa Abbasiyah, khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan, baik belajar maupun dalam hal membangun fasilitas belajar seperti sekolah, perpustakaan, menyediakan guru dan membentuk gerakan terjemahan yaitu ini tadi sudah ya Bapak Ibu ya, jawabannya khalifah siapa? Harun al-Rasyid ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Masih di kisi-kisi yang 26. Pada masa Abbasiyah di mana dikenal sebagai masa keemasan Islam atau the golden age of Islam, terjadi pada masa A. Khalifah Muhammad bin Mansur al-Mahdi, B. Khalifah al-Ma'mun, C. Khalifah Harun al-Rasyid, D. Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Bapak Ibu, saya kira untuk pertanyaan ini insya Allah mudah ya, yaitu pemimpin yang dikenal pada masa keemasan Islam pada masa dinasti Abbasiyah siapa Bapak Ibu? Iya, yaitu Al-Ma'mun ya. Ini salah satu prestasinya yaitu disebut sebagai the golden age of Islam, masa keemasan Islam ya. Lanjut
ke soal selanjutnya, masih di kisi-kisi yang ke-26. Kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. A. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. B. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. C. Tidak ada gejolak politik dan pemberontakan-pemberontakan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Berikut pembahasannya. Kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. 2. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. 3. Tidak ada gejolak politik dalam pemberontakan-pemberontakan ya. Berarti kesimpulannya pada masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah itu ya secara kondisi sosial apa Bapak Ibu? Iya, sangat tentram ya. Di sini tidak ada gejolak politik. Berarti jawabannya di sini jawaban A, B, dan C benar lagi ya. Yang D. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini kisi-kisi yang terakhir pada pembahasan video part 3 ini, yaitu kisi-kisi yang ke-27. Diberikan informasi tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Mahasiswa dapat mendeteksi perkembangan dakwah dan perluasan wilayah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Berikut contoh soalnya. Perkembangan daerah kekuasaan Bani Abbasiyah meliputi daerah sebagai berikut, kecuali A. Madinah, Baghdad, Kairo, Mesir, B. Yerusalem, Mekah, C. Konstantinopel, D. Afghanistan. Berikut pembahasannya Bapak Ibu. Daerah-daerah kekuasaan Bani Abbasiyah meliputi daerah yang pertama Baghdad, 2 Kairo Mesir, 3 Yerusalem, 4 Madinah, 5 Mekah, 6 Sana'a, 7 Muscat, 8 Fars, 9 Mashhad, 10 Konstantinopel, dan 11 Bukhara. Dari sini sudah jelas ya Bapak Ibu, yang tidak ada berarti yang mana? Iya ya, yang bukan berarti yang Afghanistan ya. Madinah, Baghdad, Kairo, Mesir ini termasuk, Yerusalem, Mekah termasuk daerah kekuasaannya, Konstantinopel juga. Demikian untuk pembahasan pada kisi-kisi pada part yang ketiga modul SKI ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan Bapak Ibu bisa belajar ya sambil dipersiapkan dengan baik. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini. Insya Allah nanti untuk part selanjutnya akan dibuatkan. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak Ibu yang sudah berdonasi untuk membantu mengembangkan channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan file-file lengkap ya, baik itu modul, kemudian soal-soal, pembahasan, dan juga kunci jawaban ya, silahkan bisa cek di link deskripsi. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu bisa diberikan kesehatan, diberikan ya kemudahan di dalam mempelajari materi kisi-kisi prioritas ini sehingga nanti bisa lulus dan bisa mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan di wilayah Kementerian Agama. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya, GPAI, peserta prioritas PPG maupun peserta yang sedang mengikuti pendidikan profesi guru di wilayah Kementerian Agama. Semoga bisa memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Demikian untuk pembahasan pada modul SKI part 3 ya. Terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.